Selamat malam, Pak. Nama Justina Elizabeth, Muru Utabara, NIM 2013-0038, dari kelompok Nanas SIA Pagi, ingin menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek dengan topik User Input atau Scanner Class. Scanner Class. Sejauh ini, program yang kita buat tidak memiliki user input. Kita hanya ketik kode, run, lihat hasil di konsol, dan selesai. Ada kalanya suatu program perlu inputan user. Pada C++, yang digunakan adalah scan, sedangkan pada Java, kita bisa gunakan adalah method dari scanner class. Definisi scanner class adalah scanner merupakan kelas yang menyediakan fungsi-fungsi untuk mengambil input dari Catbird. Agar kita bisa menggunakan scanner, kita perlu mengimportnya ke dalam kode. Kodenya adalah import java.until.scanner. Input user C++ vs Java. Di layar monitor ini, kita bisa melihat perbandingan penulisan kode scanner class dalam bentuk C++ dan Java. Pada C++, kode yang pertama kali kita ketik adalah include. Include berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Studio merupakan header standar untuk input-output di C dan dapat juga digunakan di C++. Main berfungsi adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Char name atau karakter nama, yang berarti 10 karakter. Print merupakan perintah-perintah atau fungsi untuk melakukan sesuatu. Contoh, kita ketikkan print input name. Maka kita menyuruh komputer untuk mencetak teks berupa input nama ke konsol. Nanti output di konsol akan menampilkan hasil input nama dan input umur. Kita tinggal mengetik nama dan umur yang kita inginkan. Sedangkan di Java, pertama kali kode yang kita ketik adalah import java.until.scanner yang merupakan import class. Scanner string atau sama dengan new scanner system in merupakan deklarasi objek. Scanner skin sama dengan new scanner system in merupakan inisiasi objek. String name merupakan validasi penampung input user. System out print input nama merupakan instruksi inputan. Name sama dengan string.nextLine merupakan minta input user dan simpan ke penampung. Buka kurung dan tutup kurung merupakan inputan khusus string. Dan yang terakhir yaitu system.out.print output yang merupakan sajikan output dari penampung. Itu adalah kode-kode yang akan kita ketikkan pada C++ dan Java.
Sintak input user sudah kita jelaskan tadi pada input user C++ dan Java. Begitu juga ini sudah dijelaskan pada input user C++ vs Java. Perkenalkan, nama saya Yohana Taresia Togatorop, NIM 2013000037. Kelas SIA pagi dari kelompok Nenas. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Justina. Meminta inputan atau readline sesuai dengan tipe data. Tipe data bit, metodenya next bit, sort, next sort, next in, learn, next learn, sprint, next len, boolean, next boolean, for, next for, double, next double, karena tidak ada metode. Yang pertama, pada penulisan sintak, penampung dan readline haruslah sesuai dengan tipe datanya. Contohnya, string var sama dengan petik 2, titik koma. Var sama dengan sc titik next line buka kurung tutup kurung titik koma, harus sesuai. Yang kedua, ketidaksesuaian antara penampung dan readline menyebabkan error. Atau lihat slide selanjutnya. Yang ketiga, scanner tidak memiliki metode atau scan. 4. Solusinya readline, sprint, atau konversi ke scan. Contoh, scanner SC sama dengan nuis scanner, buka kurung, sistem, titik in, tutup kurung, titik koma. Sprint STR sama dengan SC, titik, next line, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Scan SCR sama dengan STR, titik, share at, buka kurung 0, tutup kurung, titik koma. Rekomendasi pengguna objek scanner. Yang pertama, satu objek scanner boleh digunakan readline berulang kali, namun khusus untuk satu tipe data. Yang kedua, jika readline 2 kali dan ada satu tipe data atau misalnya hanya init, maka cukup deklarasi satu objek scanner. Yang ketiga, readline 2 kali dan ada 2 tipe data, atau misalnya in dan sprint, maka deklarasi 2 objek scanner. Codingnya 2 kali readline 2 tipe data atau rekomendasi, scanner SC STR, titik koma, enter, SC STR sama dengan nuis scanner, buka kurung, sistem, titik in, tutup kurung, titik koma, enter, next one, SC bit, titik koma, SC bit, sama dengan nuis scanner, buka kurung, sistem, titik in, tutup kurung, titik koma, enter, string, nama, titik koma, sistem, titik out, titik print, buka kurung, titik petik 2, input nama, titik 2, petik 2, tutup kurung, titik koma, enter, nama, sama dengan sctr, titik next line, buka kurung, tutup kurung, titik koma, enter, bit again, titik koma, enter, sistem, titik out, titik print, buka kurung, petik 2, input umur, titik 2, petik 2, tutup kurung, titik koma, enter again, sama dengan sc bit, titik next bit, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Kalau coding 2 kali readline 2 tipe data, atau hindarin
scanner SC titik koma, SC sama dengan noise scanner, buka kurung sistem titik in, tutup kurung titik koma, enter 3 kali, string nama titik koma, sistem titik out titik print, buka kurung petik 2 input nama titik 2 petik 2 tutup kurung titik koma, enter nama sama dengan sc titik next line buka kurung tutup kurung titik koma, enter bit agen sistem titik out titik print buka kurung petik 2 input umur titik 2 petik 2 tutup kurung titik koma, enter agen sama dengan sc titik next bit buka kurung tutup kurung titik koma. Inilah hasil coding efek pengguna objek scanner yang baik dan tidak baik. Yang baik yang di sebelah sini kiri, yang tidak baik sebelah kanan. Scanner sebaiknya di-close setelah diakhiri kode atau biasakan untuk menghindari warning. Seperti contoh yang di layar. Oke, baiklah, saya akan mengundurkan diri. Sekian dan terima kasih. Kalau contoh-contoh codingnya dijelaskan oleh teman saya, Ningsi. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Ningsi Juliana Sinaga dengan NIM 2013-000023 dari kelas SIA Pagi dan dari kelompok Nenas. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai pemrograman berorientasi objek pada user input. Pada hari ini saya akan mengulas kembali mengenai pemrograman berorientasi objek, di mana teman saya sebelumnya sudah menjelaskan apa itu pemrograman berorientasi objek dengan topik user input atau scanner kelas. Di mana kita bisa melihat pada slide ini, scanner kelas merupakan sejauh ini program yang kita buat tidak memiliki user input. Sejauh ini yang kita lakukan hanya ketik kode, kemudian run, lihat hasil dari konsol, dan selesai. Suatu program ada kalanya perlu inputan user. Pada C++ yang kita gunakan adalah scan. Pada Java yang kita bisa gunakan adalah metode dari scanner kelas. Nah, untuk melihat contoh dari input user C++ dari VS Java, kita bisa melihat dari contoh link YouTube tersebut. Nah, kemudian untuk contoh kasus zodiak atau percabangan, kita juga dapat melihat dari contoh link YouTube tersebut, yaitu yang ini. Selanjutnya, yaitu contoh kasus ganjil genap atau percabangan, kita bisa melihat dari contoh link YouTube tersebut. Selanjutnya dari contoh kasus tebak angka atau perulangan dan percabangan. Selanjutnya, ini adalah merupakan sintaks input user, di mana kita bisa melihat ini adalah penjelasan dari program sintaks input user. Kita bisa melihat di mana
ini adalah merupakan kode opsional, di mana kode ini tidak wajib untuk user input. Nah, untuk yang ini merupakan kode wajib untuk user input dan akan dijelaskan secara spesifik, di mana sudah dijelaskan pada pertemuan 9. Selanjutnya, kita bisa melihat lagi contoh dari sintak input user ini. Nah, pada slide ini merupakan meminta inputan atau readline sesuai tipe data. Kita bisa melihat di mana ini adalah tipe-tipe data. Sedangkan ini adalah metode, di mana tipe datanya adalah bit, metodenya adalah next bit. Tipe datanya sort, yang di mana metodenya adalah next sort. Tipe datanya integer, di mana metodenya next int. Tipe datanya long, dan metodenya adalah next long. Tipe datanya string, metodenya adalah next line. Tipe datanya boolean, metodenya adalah next boolean. Tipe datanya float, dan metodenya adalah next float. Tipe datanya double, metodenya next double. Tipe datanya char, di mana tidak ada metode. Nah, saya akan menjelaskan contoh-contoh dari kasus yang tadi, di mana ini adalah contoh dari kasus ganjil genap. Kita bisa melihat public class ganjil genap dan menggunakan scanner skin. Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa jalankan aturan. Ini dia contoh dari ganjil genap, di mana public class-nya adalah ganjil genap dan scanner-nya scanner skin. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita bisa jalankan program ini akan run. Kita masukkan angka yang kita inginkan, di mana angka 3 adalah angka ganjil. Selanjutnya zodiak. Ini adalah contoh dari program zodiak, di mana public class-nya adalah zodiak dan scanner-nya scanner scstring dan scanner scbit. Untuk mengetahui hasilnya, kita dapat run-kan. Kita masukkan nama kita, kemudian kita enter tanggal lahir kita, dan juga bulan, di mana bulan ini tidak bisa menggunakan angka. Ini dia hasil program kita tadi. Selanjutnya contoh program tebak angka, di mana public class-nya tebak angka dan scanner-nya adalah scanner skin. Nah, untuk mengetahui hasilnya, kita dapat terangkan. Kita masukkan angka yang kita inginkan. Di mana angka yang kita masukkan tadi adalah hasilnya. Hasil tebakan kita di atas adalah angka random. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, yaitu contoh program tipe data penyebab error,
dan public class-nya adalah tipe data penyebab error, dan scanner-nya adalah scanner SC3, scanner SC-bit, dan scanner boolean. Untuk mengetahui hasilnya, kita dapat jalankan aturan. Kita masukkan program studi kita, semester, kemudian ketikkan belum, di mana hasilnya akan error. Nah, ini dia penyebab program kita menjadi error. Cukup sekian dari hasil presentasi kami mengenai scanner kelas. Jika ada kesalahan dalam penyampaian penjelasan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.